Suatu hari saya pergi ke suatu tempat untuk bayar parkir. Ternyata tidak bisa karena harus pakai QRIS. Begitu juga ketika saya berbelanja di suatu tempat, tokonya nggak besar dan kecil, saya hanya bawa uang cash, tidak juga bisa, tidak menerima uang cash, harus pakai QRIS. Dan saya juga pernah makan ke restoran Jepang cukup besar, sudah banyak ditulis tidak menerima cash. Ternyata banyak sekali retailer kita maupun pedagang-pedagang yang tidak menerima cash. Jadi transfernya begitu instan. Scan QRIS, bayar tanpa uang kertas, dompet semakin tipis, saldo makin digital. Banyak orang berkata bahwa ini adalah suatu kemajuan. Cashless adalah efisiensi, cashless adalah kemajuan. Namun saya ingin bertanya dengan tenang, apakah kita benar-benar siap atau kita sedang melaju terlalu cepat tanpa memastikan apakah sistemnya sudah cukup kuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Kali ini kita akan membahas tentang cashless atau tidak ada pembayaran melalui cash. Memang tidak dipungkirilah bahwa digitalisasi pembayaran membawa manfaat nyata. Transaksinya bisa lebih cepat, biaya cetak dan distribusi berkurang, ekonomi bayangan bisa ditekan, pajak akan lebih transparan, dan data ekonomi lebih mudah dianalisis. Kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional pun sekarang sudah berdiri papan QRIS. Pedagang kecil sudah menerima pembayaran digital. Ini kemajuan. Yes, memang ini kemajuan. Tetapi kemajuan tidak selalu identik dengan kesiapan yang sistemik. Masalahnya bukan pada QRIS, bukan pada mobile banking, bukan pada wallet system. Masalahnya muncul ketika kita mulai bicara tentang mengurangi bahkan menghapus uang tunai secara penuh. Artinya kita akan menghapus uang tunai sepenuhnya. Disinilah kita harus sejenak untuk berhenti. Apakah sistem cashless yang ekstrim ini berarti seluruh aktivitas ekonomi bertumpu pada listrik, internet, server, keamanan siber, dan infrastruktur perbankan? Saya ulangi lagi bahwa apabila kita ingin mengimplementasi sistem cashless ekstrim, artinya seluruh aktivitas ekonomi akan bertumpu pada listrik, pada internet, server, keamanan siber, dan infrastruktur perbankan. Jadi, jika salah satu terganggu, efeknya tidak lagi secara lokal. Ia menjadi nasional. Uang mungkin ada, tetapi akses terhadap uang bisa berhenti. Hal-hal inilah yang mungkin kita pikirkan lebih dalam dan berhenti sejenak. Efisiensi digital bekerja seperti sistem, seperti just in time. Cepat, ramping, optimal, namun sistem yang terlalu ramping seringkali tidak memiliki bumper atau tidak memiliki cadangan saat terjadi guncangan. Bayangkan jika terjadi gangguan sistem pembayaran nasional tanpa kita memegang uang tunai. Tidak ada alternatif lain kecuali dengan pembayaran dengan sistem yang tadi kita sebutkan. Bayangkan jika terjadi kepanikan finansial dalam sistem digital.
Dana bisa berpindah dalam hitungan detik. Kecepatan yang sama yang membuat efisien juga membuatnya lebih sensitif terhadap krisis. Jadi menurut saya kecepatan yang sama membuat efisien juga akan membuat lebih sensitif terhadap krisis. Inilah yang dimaksud dengan efisiensi yang terlalu dini. Kita memang mengejar kecepatan sebelum memastikan ketahanan. Kita membangun sistem yang modern tapi mungkin belum sepenuhnya resilient. Selain itu, ada dimensi sosial yang sering dilupakan karena tidak semua orang sudah sangat familiar dengan pembayaran yang cashless. Ada orang yang tidak terlalu pandai, tidak terlalu bisa melakukan transaksi dengan cashless. Bagi generasi muda, digital itu alami, tapi bagi lansia, uang tunai adalah rasa aman. Jadi sangat ada perbedaan yang sangat mencolok. Yang satu adalah merasa alami, tapi untuk lansia, uang tunai adalah rasa aman. Cashless total berarti perubahan psikologis besar. Dalam sistem keuangan, kepercayaan publik jauh lebih penting daripada kecepatan transaksi. Jadi saya ulangi bahwa dalam sistem keuangan, kepercayaan menjadi nomor satu. Karena kepercayaan publik jauh lebih penting daripada kecepatan transaksi. Dan kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan teknologi. Ia dibangun dengan stabilitas. Saya bukan anti digital. Sekali lagi saya katakan, saya sama sekali bukan anti digital. Saya percaya bahwa digitalisasi adalah keniscayaan. Namun, keniscayaan tidak berarti harus dilakukan secara ekstrim. Yang bijak bukanlah menghapus tunai, melainkan mengembangkan keseimbangan antara cashless dan tunai. Digital sebagai mesin efisiensi, tunai sebagai jangkar stabilitas. Jadi saya ingin katakan bahwa setuju saya digital, tapi digital hanya sebagai mesin efisiensi dan tunai sebagai jangkar stabilitas. Jadi tidak bisa dilakukan secara ekstrim, ada digitalisasi, juga ada transaksi dengan tunai. Karena dalam manajemen risiko, sistem yang sehat selalu memiliki cadangan. Jadi saya katakan bahwa harus ada cadangan. Tidak bisa kita ekstrim dengan cashless. Sahabat-sahabat ruang risiko dan akal sehat, bahwa cashless bisa menjadi masa depan, yes. Tetapi masa depan tidak boleh dibangun dengan tergesa-gesa. Jadi cashless, yes, cashless adalah masa depan, tapi tidak boleh dibangun dengan tergesa-gesa. Efisiensi memang penting, namun stabilitas jauh lebih penting. Dalam hidup kita, kita boleh melaju, tetapi jangan lupa memasang remnya. Jangan terlalu kebablasan. Karena sistem yang terlalu percaya diri pada kecepatannya seringkali lupa bahwa badai selalu datang tanpa pemberitahuan. Dan ketika badai itu datang, yang menyelamatkan kita bukanlah kecepatan, melainkan ketahanan. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam ruang risiko dan akal sehat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Stay sharp.